Bagi seorang tunanetra, mereka memiliki beberapa kendala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satunya, itu dia. Maka dari itu, kami akan membuat sebuah alat bantu bagi para tunanetra untuk mengenali lingkungan sekitar dengan menggunakan sistem sonar. Check it out. Bagaimana cara alat ini bekerja? Sensor HCSR04 yang bekerja berdasarkan prinsip sonar digunakan dalam pembuatan alat ini untuk mengukur jarak menggunakan gelombang suara. Sensor ini memiliki dua bagian utama, yaitu transmitter dan receiver. Ketika diaktifkan, transmitter akan memancarkan gelombang ultrasonik berfrekuensi tinggi sekitar 40 kHz yang akan dipantulkan oleh benda lalu diterima kembali oleh receiver. Waktu tempuh gelombang tersebut kemudian dibaca dan diolah oleh Arduino untuk menentukan jarak objek. Gambar ini menunjukkan desain sistem dan perangkat keras dari alat bantu navigasi bagi tunanetra yang dikembangkan. Rangkaian ini mengintegrasikan microcontroller dari Arduino Nano sebagai unit pemroses utama. Sistem menggunakan 3 buah sensor ultrasonik HCSR04 yang diletakkan pada posisi strategis, yaitu sisi depan sensor 2, sisi kanan sensor 1, dan sisi kiri sensor 3. Ketiga sensor ini berfungsi untuk mengetahui keberadaan objek atau rintangan di sekitar pengguna dengan memancarkan gelombang ultrasonik. Data selanjutnya akan diolah oleh Arduino Nano. Hasil pemrosesan data tersebut kemudian dikeluarkan dalam bentuk sinyal suara melalui earphone yang terhubung pada pin D8 dan D9. Ini dia barang yang sudah kami buat, dirancang prototipe alat untuk membantu orang tunanetra. Alatnya terdiri dari 3 buah sensor ultrasonik HCSR04, 1 buah Arduino Nano, 1 buah earphone, dan 2 buah baterai. Sensor ditempatkan pada 3 sisi. Sensor 1 berada pada sisi kanan, sensor 2 berada pada sisi depan, sensor 3 berada pada sisi kiri. Berikut adalah kode yang sudah kami buat. Kodenya memang cukup panjang. Berikut adalah diagram alir atau flowchart dari sistem navigasi tunanetra yang sudah kami kembangkan. Program dimulai dengan membaca sensor 1 hingga sensor 3 secara berurutan. Metode ini untuk mencegah tabrakan sinyal. Data jarak kemudian dihitung. Jika objek terdeteksi pada jarak di bawah 100 cm atau kondisi ya, sistem akan masuk ke tahap penghitungan periode bunyi. Jika jarak di atas 100 cm atau kondisi tidak, maka sistem tidak akan mengeluarkan suara apapun. Kedua kondisi tersebut akan melewati pengecekan waktu. Jika durasi satu periode belum terlampaui atau kondisi tidak, sistem akan kembali ke tahap awal untuk membaca ulang sensor. Apabila durasi satu periode telah terpenuhi atau kondisi ya, maka sistem akan mengeluarkan suara melalui earphone sebagai sinyal navigasi bagi pengguna. Dalam perancangan ini, kami telah menetapkan 2 parameter utama sebagai batasan bunyi. Saat objek berada pada jarak 10 cm, alat akan berbunyi sangat intens dengan frekuensi 15 kali per detik. Sebaliknya, pada jarak aman yaitu 100 cm, alat hanya akan berbunyi lambat yaitu 1 kali per detik. Dari kedua titik tersebut akan muncul sebuah tanda tanya besar. Pertanyaannya, bagaimana transisi bunyi yang terjadi di antara rentang jarak tersebut? Untuk menjawabnya, kami merancang 3 alternatif fungsi matematis, yaitu linear, eksponensial, dan juga inverse proporsional. Melalui perhitungan matematis, kami berhasil mendapatkan nilai konstanta A dan B untuk masing-masing fungsi. Nah, setelah kita hitung pakai rumus-rumus yang tadi, ini adalah grafik yang diharapkan. Harusnya frekuensi bunyi yang dihasilkan sesuai sama grafik ini. Grafik tersebut menunjukkan hubungan antara jarak objek dengan frekuensi bunyi yang dihasilkan oleh alat ini. Berdasarkan hasil pengujian alat, dilakukan perbandingan antara data teoritis dan data hasil percobaan pada 3 model hubungan, yaitu linear, eksponen, dan inverse. Pada model linear, semua titik data hasil uji coba menyimpang dari data teoritis. Penyimpangan terjadi pada jarak 15 cm, 50 cm, 75 cm, dan 100 cm, yang menunjukkan bahwa meskipun pola grafik mengikuti tren linear, masih terdapat perbedaan yang cukup terlihat sehingga akurasi model ini belum optimal. Pada model eksponen, juga ditemukan beberapa titik yang mengalami penyimpangan, yaitu pada jarak 15, 50, dan 100 cm. Penyimpangan ini menunjukkan bahwa model eksponensial sudah cukup mengikuti bentuk kurva, namun masih terdapat ketidaksesuaian pada beberapa titik pengukuran. Sementara itu, pada model inverse, jumlah titik yang menyimpang lebih sedikit. Penyimpangan hanya terjadi pada jarak 15 cm. Selain titik tersebut, data percobaan cenderung sangat dekat atau berimpit dengan kurva teoritis. Hal ini menunjukkan bahwa model inverse memiliki tingkat kesesuaian yang paling tinggi.
Pengujian dilakukan terhadap 2 orang responden perempuan berusia 17 tahun. Responden yang dipilih memiliki kondisi penglihatan normal agar dapat melakukan perbandingan yang akurat antara jarak fisik asli dengan estimasi jarak yang dihasilkan oleh sistem sensor. Sebelumnya dilakukan uji efektivitas secara nyata. Kedua responden melakukan latihan mandiri secara rutin selama 2 bulan. Tujuannya agar responden tidak hanya mendengar bunyi, tetapi dapat menjadi penentu jauh atau dekatnya benda. Pengujian dilakukan di tempat yang banyak hambatan seperti tembok. Hasilnya cukup memuaskan karena kedua responden tidak menabrak satupun tembok. Berikut adalah hasil pengujian terhadap 2 responden menggunakan 3 model fungsi yang berbeda. Pengujian bertujuan agar responden bisa menerjemahkan sinyal menjadi jarak yang secara nyata ada. Ada beberapa jarak indikator yaitu 100, 80, 60, 40, dan 20 cm. Berdasarkan data berwarna biru yang menunjukkan fungsi linear, dapat dilihat bahwa tingkat akurasinya paling konsisten bagi kedua responden. Hal tersebut dilihat dari jawaban responden yang sangat mendekati pada jarak aktual. Hal ini tuh mungkin terjadi karena perubahan frekuensi pada fungsi ini cenderung konstan, jadinya responden lebih mudah untuk beradaptasi. Berdasarkan data berwarna orange yang menunjukkan fungsi eksponensial, dapat dilihat hasil yang bervariasi tergantung pada jarak objek. Kedua responden menunjukkan adanya kesamaan pola. Pada jarak jauh yaitu sekitar 80, kedua responden tampak kebingungan dan jawabannya cukup melenceng dari jarak sebenarnya. Namun, pada jarak yang lebih dekat seperti 20 atau 40, responden sudah dianggap mampu untuk menjawab karena jawaban sudah mendekati. Hal tersebut dapat terjadi karena kurva eksponensial cenderung landai di angka 80-100. Akibatnya, telinga responden sulit untuk beradaptasi. Namun, dapat diingat bahwa perbedaan jawaban bergantung pada sensitivitas telinga dan juga pendengaran yang bersifat subjektif. Berdasarkan data berwarna abu-abu yang merupakan data terakhir, yang menunjukkan fungsi inverse dapat dilihat penyimpangan data paling besar dan paling sulit dipahami oleh kedua responden dibandingkan fungsi-fungsi sebelumnya. Responden masih susah untuk beradaptasi hingga jarak ke-60, karena hasil yang didapat tampak jauh dari jarak yang sebenarnya. Hal utama yang menjadi penyebab adalah karena kurva inverse proporsional jauh lebih landai daripada linear dan eksponen. Dari rentang 100 sampai 60 cm, perbedaan bunyi terasa kurang jelas. Jadi ini adalah alat bantu jalan sonar bagi penyandang tunanetra. Dan berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa fungsi linear adalah model frekuensi yang paling akurat karena perubahan suaranya yang paling konstan dan juga stabil dibandingkan model eksponensial dan juga inverse yang grafiknya cenderung terlalu landai. Namun, perangkat ini masih memiliki kendala pada bobot baterai 18650 yang berat dan membuat alat ini menjadi tidak stabil. Sebagai solusinya, saya sarankan beralih ke baterai lithium polimer yang lebih ringan. Dan kedepannya juga pengembangan desain dapat diarahkan pada konsep seperti bentuk rompi ataupun sabuk agar lebih nyaman digunakan. Sekian presentasi video dari kami. Terima kasih.